present. Hari ini kita lagi ada di SD kita Tiara Aksara yang berlokasi di Jalan Haji Aning, Canggiang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Hari ini kita akan meliput kegiatan PMR yang ada di SD kita Tiara Aksara dalam program Explore PMR. Ayo ikut aku untuk melihat gimana keseruannya PMR di SD kita Tiara Aksara. Jadi kegiatan Explore PMR itu adalah kegiatan liputan dari Humas PMI Kota Tangerang ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang, khususnya sekolah-sekolah yang punya Expo PMR di Kota Tangerang. Aku mau sedikit cerita tentang apa yang udah dilakuin Humas PMI Kota Tangerang di sana. Jadi ketika kita datang, kita tuh disambut baik banget sama pembinanya, semua usaha ada. Kita diajak buat keliling sedikit ke sekolah, ke area sekolahnya gitu. Terus habis itu di sana kita nunggu jam ekskulnya. Ternyata jam ekskul di sana itu di jam 1:30. Ketika mulai fasilitatornya tuh datang. Fasil yang ada di sana itu namanya Kak Dinda. Nah, ketika Kak Dinda datang, Kak Dinda tuh masuk ke kelas 3 terlebih dahulu. Gitu, dia menjelaskan tentang materi sejarah kepalmerahan. Kayak contohnya jadi Dunan. Ternyata mereka sebelum dapat materi itu ada beberapa materi yang sering didapatkan. Kayak contohnya kayak materi lambang, kayak sanitasi kesehatan, 7 prinsip dasar, sama tribakti. Aku tadi di sana tuh lebih ke arah kayak kita tuh ngobrol sedikit sama kelas 3-nya. Oke, aku mau kenalan, boleh nggak? Boleh. Oke, halo teman-teman. Teman-teman, kenalin, nama aku Novita. Aku dari Humas PMI Kota Tangerang. Gitu. Jadi aku kesini hari ini untuk ada namanya program Explore PMR. Gitu. Jadi program Explore PMR ini adalah aku mau tahu keseruan teman-teman ketika kalian ada di Explore PMR. Teman-teman, aku mau tanya, kalian seru nggak belajar di PMR? Kalian belajar apa aja di PMR? Kesehatan, terus mengenal nama lambang, terus sejarah. Tadi Kak Dinda ngasih tahu apa tuh? Tentang apa? Tentang palang merah. Coba aku mau tanya, siapa Bapak Palang Merah Sedunia? Kalau ulang tahun PMI udah dikasih tahu belum? Aku kasih tahu boleh gak? Ulang tahun PMI itu di tanggal 17 September 1945. Aku punya game namanya Marina Bernyanyi. Marina Bernyanyi itu tahu gamenya? Tahu? Nggak tahu? Oke, gini. Jadi gamenya teman-teman harus nyesuaiin gerakan kalian sama lagunya. Tahu lagu Marina nggak? Kayak gimana? Marina bernyanyi di atas menara, di atas menara, Marina menari. Bisa? Biar lebih susah, biar aku bisa nemuin pemenangnya. Nanti teman-teman kalau lagunya berhenti kalian nggak boleh bergerak. Ayo, kalau lagunya berhenti nggak boleh bergerak. Kalau tiba-tiba gerak dia kalah, berarti dia kalah, oke? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Coba, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas, di atas, di atas. Oke, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini nggak boleh ikutan, 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 nggak boleh ikutan. Siapa yang mau? Kamu. Siapa yang mau? Aku punya hadiah. Tadi siapa yang bisa jawab pertanyaan? Tadi jawab pertanyaan. Nih jawab pertanyaan, kamu dapat 1. Tadi siapa yang menang main game? Hah? Kamu lagi yang main game? Hebat banget kamu.
Satu lagi tadi siapa yang menemukan? Hai, siapa tadi? Aisyah. Namanya siapa? Aisyah. Aisyah di kelas berapa, Aisyah? Kelas 3C. Aisyah, aku mau tanya. Aisyah kenapa mau ikut ekskul PMR? Karena seru. Aisyah tahu nggak kakak yang di depan tadi namanya siapa? Yang tadi lagi nulis. Yang boleh baju hijau, Adinda. Oke, aku masih punya satu hadiah. Kalian udah dapat materi apa dari Kak Dinda coba? Kesehatan hidup dan sehat. Nah, coba yang lambang sama Kak Dinda diajarin apa lambang? Oke, aku punya pertanyaan. Dengerin ya. Tapi teman-teman harus ngegambar. Nanti yang bisa angkat tangan paling pertama dia boleh jawab pertanyaannya. Udah tahu belum gambar lambang kayak gimana? Kalau ada Tahu kan? Kalian diajarin bulan sabit gak? Bulan sabit merah diajarin. Palang merah diajarin gambarnya kayak gimana? Oke. Siapa yang bisa gambar palang merah dan bulan sabit merah? Tahu? Mana spidolnya? Coba gambar palang merah dan bulan sabit merah seperti apa? Kalau palang merah? tidak tak bisa dapat. Ya teman Sylvia Ungkasa. Sudah? Bisa gini. Satunya? Cepat, Oke, teman-teman, bener gak jawabannya? Bener, dikasih nilai berapa? 100. Namanya siapa kalau boleh tahu? Siapa? Sabrina dikasih berapa? Kelas 3A. Sabrina, aku mau tanya, kenapa Sabrina mau ikut PMR? Gak tahu kenapa. Pengen aja, seru gak PMR? Seru banget. Ini buat kamu. Bisa tepuk tangan dong buat Sabrina. Tapi aku punya jargon. Boleh minta tolong nggak? Kalau aku bilang eksplorasi kemanusiaan, teman-teman bilang aksi bersama PMR. Teman-teman ngomong aksi bersama? Eksplorasi kemanusiaan. Boleh juga. Sekian dari aku, teman-teman. Makasih banget buat waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Markas PMK Tangerang. Sampai jumpa kalian semua. Nah, sebelum keluar dari kelas, aku tuh dapat sedikit hadiah nih dari salah satu anggota PMR, namanya Z. Dia ngasih aku ini. Wow. Jadi kayak aku tuh digambar gitu loh sama dia. Ngerasa tersentuh banget waktu tahu dia ngasih ini. Terus waktu keluar kayak tiba-tiba kak aku ada hadiah apa, terus dia ngasihin ke aku. Kakak selanjutnya itu tuh ada di kelas 4, 5, dan 6. Di sana mereka tuh belajar tentang materi pertolongan pertama, khususnya materi pembalutan saat itu. Mereka belajar tentang gimana sih cara ngebalut luka dan perdarahan. Aku tuh nanya, apa sih fungsi pembalutan? Dan mereka jawab kalau fungsi pembalutan adalah untuk menghentikan perdarahan. Mereka bisa jawab seperti itu. mencegah pendarahan. Coba ulang, kenapa? Untuk mencegah pendarahan. Untuk mencegah pendarahan. Bener gak? Betul gak? Betul. Namanya siapa? Daryl. Siapa? Daryl. Daryl. Namanya Daryl. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika ada luka ringan? Ini dong, apa? Enggak jadi. Kamu coba. Dicuci. Dicuci. Betul gak? Betul. Betul gak Kak Dinda? Urutannya coba. Urutannya. Ya. Dicuci, dibersihin, habis itu dikasih obat. Kasih obat. Betul gak Kak Dinda? Obat betadin.
tadi. Udah. Terus oh iya dibalut, lupa. Dibalut. Ditutup. Ditutup. Betul nggak Kak Dinda? Betul. Namanya siapa? Raka. Namanya Raka. Nih, pertanyaan terakhir, masanya kalah nih cewek-ceweknya gimana sih? Ayo, coba pertanyaan terakhir untuk cewek-cewek ya. Kalau misalnya ada perdarahan, apa yang harus dilakukan? Di sini nih. Dibalutin. Terus, ayo kalau misalnya tadi pendarahan dikasih kasa, habis itu perdarahan, ada 1, 2, 3. Oh, dikasih mitela. Oh, kasa steril. Habis itu darahnya banyak. Kasa itu ditutup. Nah, terus dipakai mitela. Lalu ditekan. Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo, barusan banget nih. Coba darahan tadi, coba. Ditutup pakai mitela. Terus di nadinya ditekan biar darahnya berhenti. Terus habis itu diangkat di atas jantung. Terus habis itu dibalut pakai mitela. Terus habis itu diikat di gendong. Ya, dibalut digendong. Oke, bener nggak Kak Dinda? Betul. Namanya siapa? Humaira. Tadi yang udah jawab pertanyaan aku siapa? Terus ada beberapa anak yang mereka ngejawab dengan benar, akhirnya aku kasih hadiah untuk mereka gitu. Ketika aku minta mereka untuk buat jargon, kan awalnya tuh kayak kurang semangat nih, tapi ketika aku bilang mereka suruh lebih semangat, wah itu sangat luar biasa sih suaranya. Bener-bener kayak wah. Eksplorasi kemanusiaan. Nah, kenapa tadi Kak Dinda itu gak di kelas 3 ketika aku masuk? Itu karena kelas 3 dan kelas 4, 5, 6 itu dipisah kelasnya berdasarkan dengan materi yang sudah mereka dapatkan gitu. Karena kan tadi si kelas 3 ini dia dapat materi awal kan tentang sejarah Palang Merah. Terus untuk 4, 5, dan 6-nya dia dapat materi tentang pertolongan pertama. Aku ngerasa seru banget sih. Apalagi kan SD ITT Araksara tuh adalah satu-satunya SD atau satu-satunya sekolah SD yang dia itu punya PMR mula di Kota Tangerang. Aku ngeliat gimana sih hektiknya anak-anak SD gitu ya ketika dalam kelas, terus mereka benar-benar ngerespon dengan sangat antusias. Itu rasanya seru banget sih. Buat aku itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, apalagi ini tuh adalah kegiatan liputan pertama gitu untuk program Explore PMR ini. Oh, Red Crescent. Nah, sekarang aku lagi sama pembina PMR. Boleh diperkenalkan Ibu, nama Ibu siapa? Nah, nama saya Siti Saada. Sudah jadi pembina PMR sejak tahun berapa, Bu? Sejak tahun 2021. 2021, lumayan lama, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Oke, aku mau nanya sebentar nih, Bu. Terkait dengan PMR-nya. Seperti itu. Aku mau tanya yang pertama, kenapa ekstrakurikuler PMR dipilih untuk para siswa nih, Bu? Karena anak-anak lebih condongnya kegiatannya condong ke dokcil. Jadi anak-anak itu lebih suka langsung praktek, langsung mengaplikasikan gitu. Jadi kebetulan juga anak-anak ada yang cita-citanya jadi dokter itu. Jadi ngebalut, nanti nolongin teman seperti itu. Berarti banyak banget siswa-siswi yang mereka tuh pada akhirnya ikut PMR karena mereka mau belajar tentang pembalutan segala macam ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, terus aku mau tanya juga, sebenarnya apa aja sih keterampilan yang dan nilai-nilai yang ditanamkan di PMR ini, Bu? Selain mereka bisa membalut, mereka dilibatkan ketika upacara bendera. Ketika upacara bendera, mereka berjaga di belakang
untuk melihat temannya yang sedang sakit dan lain sebagainya, ataupun ketika kegiatan gosok gigi, PHBS, dan juga menolong teman dalam hal apapun, terutama dalam hal kebaikan seperti itu. Jadi kegiatan itu ada PHBS, terus abis itu ada yang jaga medis. Iya, betul sekali ya. Kalau misalnya yang jaga medis hari Senin tuh setiap hari Senin, Bu? Dibagi jadwal. Bagi jadwal. Iya, Seperti apa jadwal. tuh? Dibagi jadwal, misalkan di sini kan ada terdiri dari kelas 4, 5, 6. Yang saya utamakan kelas 6, misalkan kelas 6 2 orang, kelas 5 2 orang, kelas 4-nya 2 orang. Minggu depannya gantian lagi, seperti itu. Berarti di rolling. Di rolling, betul, dibuatkan jadwalnya. Terus sebenarnya ada kegiatan rutin yang dilakuin di PMR, kayak contoh nih, di setiap tahun PMR tuh pasti ngelakuin kegiatan ini. Iya, itu ada kegiatan pengukuhan. Itu sudah pasti setiap akhir semester 1 pasti kami melakukan pengukuhan. Kemudian kami melakukan pelantikan gabungan yang dilaksanakan oleh PMI Kota Tangerang, seperti itu. Untuk kegiatan pengukuhannya itu seperti apa, Bu, ya? Kegiatan pengukuhan itu berupa pengetesan pos to pos, ada pembalutan, tentang pertolongan pertama, tentang prinsip-prinsip, seperti itu. Wah, seru banget. Berarti kegiatannya tuh full sehari, Bu? Full 1 hari, dari pagi sampai sore. Hmm. Dan ketika pengukuhan ini kita mengambil peserta terbaik yang kemudian nanti akan kami jadikan ketua untuk PMR Mula. Wah, untuk ketua PMR Mula hari tahun ini ada siapa, Bu? Tahun ini ada Kansa Sabiha, itu kelas 6, karena kemungkinan kita akan ada pengukuhan lagi bulan Desember, itu kemungkinan nanti akan jadi kepengurusan yang lain. Nah, oke. Ini pertanyaan terakhir sih ini. Oke, siap. Terakhir. Apa harapannya Ibu dengan adanya PMR di sekolah ini, Bu? Harapan saya anak-anak tercipta pada dirinya anak-anak, yaitu jiwa saling menolong, saling membantu kepada teman yang mengalami kesusahan, dan solidaritas dan setia kawan. Oke. Terima kasih, Ibu, Iya. atas waktunya. Sama-sama. Iya. Halo Red Present. Sekarang aku lagi sama Ketua PMR SDIT Tiara Aksara nih. Namanya siapa? Kamu? Fransa Sadiata Putri. Namanya Kansa. Kansa, kamu di PMR udah berapa lama jadi Ketua PMR? Dari 2003. Dari 2023. Iya. Kenapa Kansa mau jadi Ketua PMR? Kayaknya seru gitu. Kayaknya seru. Terus setelah Kansa jadi Ketua PMR, Kansa ngerasa kayak gimana? Harus lebih banyak tanggung jawab sih, Kak. Lebih banyak tanggung jawab ya? Contoh tanggung jawabnya apa coba? Misalnya kalau mau praktek suruh ambil ke UKS. Tinggal aku bantuin foto di depan. Terus kalau yang jaga hari Senin, Kansa gimana? Kayaknya kalau hari Senin udah setiap hari gitu di belakang. Kalau misalnya kayak ada yang pusing atau nggak belum makan, disuruh ke belakang, mereka ke belakang sendiri. Nanti ditanyain pusing atau apa gitu. Oke. Terus aku mau tanya nih, kenapa Kansa milih ekskul PMR atau jadi ekskulnya Kansa? Kayaknya seru. Kayaknya seru. Terus setelah Kansa masuk ke ekskulnya, teman-temannya seperti apa Kansa? Fotonya gimana ya? Seru sih. Seru temenan. Kansa ada nggak yang teman PMR tapi dia jadi teman Kansa besar di kelas atau di luar kelas gitu? Ada sih. Ada. Terus kalau misalnya di luar kelas, ketika ketemu Kansa kayak gimana sama mereka? Nyapa gitu. Nyapa. Mereka nyapa duluan. Jadi seru dong setiap Kansa keluar tiba-tiba dikasih sama Kansa. Iya. Ada salamannya nggak? Hah? Ada salamannya nggak? Ada dong. Kayak gimana salamannya coba? Coba praktekin sama aku. Salamannya gimana? Kayak gini. Jadi kayak sama halo Kansa terus gini. Ya. Gitu nih. Gitu harus gini. Iya. Kasih tahu. Salamnya gimana? 1, 2, 3. Gitu guys salamnya. Keren gak sih kita? Keren dong. Iyalah. Terus kalau di PMR nih, Kansa udah belajar apa aja? Pembalutan, pendarahan, biasanya nanganin luka gitu, ngebersihin darah, luka. Terus dari materi-materi yang udah Kansa pelajarin,
ada nggak yang bener-bener Kansa udah lakuin di kehidupan nyata? Ada sih. Apa tuh? Kayak misalnya ada luka-luka kecil gitu, obatin gitu. Gimana Atau kan biasanya ayah aku kan sering luka-luka gitu, ya? dibantu diituin, Diapain lah ya? banin atau nggak dikasih Hansaplast, misalnya dikasih betadine gitu. Nih, hebat banget Kansa. Pertanyaan terakhir Kansa. Kalau misalnya Kansa ketemu sama temen, gimana cara Kansa narik mereka buat ke PMR? Ayo ke PMR-nya seru tahu. Coba kasih tau di kamera coba. Ayo ke PMR yuk, seru tahu. Oke, makasih ya Kansa. Halo Red Kragan. Tadi kita udah kenalan sama ketua PMR-nya Kansa. Terus sekarang kita bakal kenalan sama fasilitator PMR. Namanya siapa Kak? Dinda. Namanya Kak Dinda. Kak Dinda, udah dari kapan Kak jadi fasil di sini? Udah dari 2020. Kenapa Kakak mau jadi fasilitator di SDI TT Araksara? Karena menantang sih. Nantang. Ya, salah satunya itu challenge untuk diri sendiri. Dengan materi yang dari PMR ini dari pusat, apakah bisa diaplikasikan ke benar-benar ke SD? Kayak menantang diri sendiri aja. Udah merasa tertantang nih. Iya, udah. Oke, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih Kak. Menurut Kakak, apa peran PMR di sekolah? Peran PMR sih cukup banyak sih. Salah satunya di kebersihan, di kesehatan. Kayak Menurut Kakak, sebenarnya PMR itu bertujuan untuk apa sih Kak di sekolah? sebenarnya kalau untuk tingkat mulai ini lebih ke untuk role model. Dia mencontohkan ke teman-temannya yang di minimal di kelasnya masing-masing gitu sebagai role model. Kayak misalnya menjaga kebersihan, kayak buang sampah di tempatnya, kayak gitu. Atau anak-anak PMR ini tuh bisa negur temennya yang kayak buang sampah sembarangan, kayak buang sampah di tempatnya gitu sebagai role model. Oke, berarti anak PMR ini dia tujuannya untuk jadi role model ya? Iya. Kansa udah jadi role model belum? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada PMR nih Kak, responnya siswa di sini tuh kayak gimana sih Kak? Responnya sih cukup baik. Makanya sekarang ini harusnya kan kita dari kelas 4, 5, 6 ya. Tapi dengan antusias di sini jadi kelas 3-nya pun ingin berperan gitu. Jadi dari kelas 3 sampai kelas 6. Ada berapa banyak tuh Kak anggotanya? Untuk anggota sekarang ada 40-an. Wih, kayak satu kelas penuh gitu. Iya, penuh banget dong. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana cara Kakak memotivasi siswa untuk terlibat lebih aktif di dalam kegiatan PMR? Untuk terlibat lebih aktif sebenarnya sih tanpa peran saya pun mereka tuh udah cukup aktif ya. Udah cukup kayak semangat, antusiasnya udah cukup tinggi banget. Jadi saya hanya membantu kayak ada part-part yang mereka kesusahan gitu, nanti saya bantu gitu, atau saya kasih tahu bagian ini, bagian itu gitu. Kayak kemarin sekolah sehat latihan lagi lebih sering, terus gimana nanti teknisnya untuk si PMR-nya tuh diapain, kita nunjukin apa pas sekolah sehat kayak gitu. Oh, seperti itu. Tuh kayak gitu tuh guys, peran PMR di sekolah. Makasih banget nih buat Kak Dinda. Iya. Makasih banget buat Kansa karena udah mau diajak wawancara nih sama PMR Tangerang. Kita kasih sapa dulu Oh iya, tunggu dulu. Apa tuh? PMR Mula ini satu-satunya yang di Kota Tangerang gitu. Jadi untuk SD-SD yang lain kalau mau ada PMR-nya di Kota Tangerang, boleh langsung ke markas PMI. Oke. Langsung ke markas ya guys, langsung ke markas. Oke, makasih. Iya, terima kasih. Kasih sapa dulu ke Bye-bye. Kasih banget nih buat Red Frozen yang udah ngikutin kegiatan seru kita hari ini. Dan jangan lupa ditunggu untuk kegiatan 10 PMR selanjutnya.